Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkatul Hasanah. Pada bab 5 membahas tentang Pancasila sebagai filsafat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filosofis Pancasila menurut para ahli. Jadi perlu kita ketahui bahwa pemikiran filosofis Pancasila itu tidak hanya dijelaskan oleh para pendiri negara, tetapi juga dijelaskan oleh para pendiri setelahnya. Nah, beberapa di antaranya yaitu ada Dirgakara, ada Sudirman Kartohadiprodjo, ada Abdul Qadir Besar, dan ada juga Noto Nagoro. Untuk lebih jelasnya, simak sampai akhir. Pertama, pemikiran filosofis menurut Dirgakara. Jadi Dirgakara dalam tulisannya berjudul Dirgakara tentang Negara dan Bangsa pada tahun 1980 membahas Pancasila sebagai filosofis yang bertolak dari refleksinya tentang manusia. Nah, tulisan ini berasal dari pasaran beliau tentang Pancasila dan religi pada seminar Pancasila 1959 di Yogyakarta. Jadi menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan semua yang lain, yang meliputi dua aspek. Nah, aspek yang pertama relasinya dengan alam jasmani, kemudian yang kedua relasinya dengan personal rohani. Yang oleh karena itu, menurut strukturnya, ada kita itu berupa ada bersama. Nah, ada bersama berarti terlibat dalam hubungan cinta kasih, dan yang demikian itu menjadi dasar bagi perekonomian, demokrasi, semangat cinta tanah air, dan nasionalisme dan juga internasionalisme. Nah, keberadaan kita baik dalam dunia material maupun dalam interaksi adalah karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Dengan demikian, sila ketuhanan itu timbul dari kodrat manusia itu sendiri. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari pemikiran filosofis menurut Dirgakara ini yaitu manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan yang lain. Jadi manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, dia selalu berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, baik itu secara fisik maupun secara spiritual. Selanjutnya, pemikiran filosofis Pancasila yang kedua yaitu pemikiran filosofis Pancasila menurut Sudirman Kartohadiprodjo. Dalam buku Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Sudirman Kartohadiprodjo menyatakan kalau kita perhatikan, filsafat Pancasila inti-intinya dibawakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Pancasila berkaitan dengan manusia, sebab sebagai filsafat, Pancasila merupakan hasil karya manusia dalam mencari hakikat akan sesuatu. Nah, hakikat akan sesuatu itu ada dalam alam semesta dan hubungannya dengan isi lain alam semesta. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari pemikiran filosofis Pancasila menurut Sudirman Kartohadiprodjo yaitu filsafat Pancasila pada dasarnya berakar pada kehidupan manusia itu sendiri, yang menekankan bahwa Pancasila berkaitan dengan manusia sebab Pancasila merupakan hasil karya manusia dalam mencari hakikat akan sesuatu. Nah, hakikat akan sesuatu itu ada dalam alam semesta dan hubungannya dengan isi lain alam semesta. Kemudian yang ketiga, pemikiran filosofis Pancasila menurut Abdul Qadir Besar. Dalam tulisannya Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik, beliau menyatakan bahwa untuk mengetahui serba konsep yang terkandung dalam tiap sila Pancasila dan bagaimana hubungan antar konsep, perlu dilakukan refleksi filsafati. Jadi menurutnya, tiap sila Pancasila adalah abstraksi dari konsep yang secara logis terkandung di dalamnya, tersusun secara berjenjang dari konsep yang bersifat universal serta berturut-turut secara deduktif logis ke konsep yang makin bersifat partikular. Jadi, pemikiran filosofi Abdul Qadir Besar ini mengenai Pancasila, beliau menekankan bahwa Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang terstruktur, di mana setiap sila memiliki hubungan yang jelas satu sama lain dan saling mendukung untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian yang terakhir, pemikiran filosofis Pancasila menurut Noto Nagoro. Jadi, menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila menggambarkan sebagai suatu struktur bertingkat seperti piramida.
di mana setiap sila itu saling berkaitan dan memiliki hierarki. Maksud dari memiliki hierarki di sini yaitu setiap sila membangun dan menyempurnakan sila sebelumnya. Jadi setiap sila itu saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini bersifat universal. Jadi maksud dari bersifat universal di sini yaitu berlaku bagi semua orang. Jadi dari keempat tokoh yang saya jelaskan tadi, beliau itu tidak hanya melihat Pancasila sebagai landasan negara, tetapi juga sebagai filsafat hidup yang memadukan nilai-nilai spiritual, moral, dan juga sosial. Nah, Pancasila diharapkan menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.